Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 11 dengan beranggota saya sendiri Muhammad Afaq Khairul Jamil dengan NRP 15 2022 232 dan dan teman saya Reza, saya Reza Putra Dwiansyah dengan RP 16 2022 231. Dan saya Fahri Jarena Atarik dengan NRP 15 2022 238. Oke, pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yaitu apa itu sistem eh, kita akan membahas sebuah topik yaitu apa itu sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung dari pengguna komputer dengan perangkat keras komputer serta mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Pengertian dari sistem operasi sendiri yaitu sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai sistem dasar pada sebuah perangkat. Fungsi dari sistem operasi ialah memudahkan pengguna menggunakan komputer, menyediakan beberapa layanan aplikasi untuk pengguna. Selanjutnya, pembahasan kita kali ini adalah yang pertama yaitu sejarah sistem operasi dalam 4 generasi. Yang kedua adalah jenis-jenis sistem operasi komputer. Dan yang ketiga, fungsi dari sistem operasi. Yang terakhir, sasaran dari sistem operasi komputer. Untuk yang selanjutnya pembahasannya akan dibahas oleh teman saya yaitu Reza Putra. Silakan. Reza Putra Dwiansyah ingin membahas sejarah sistem operasi. Yang pertama ada itu sistem operasi komputer generasi pertama, yaitu di tahun 1945 sampai 1955. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem operasi sebagai pengganti sistem komputer mekanik. Sistem operasi mekanik. Pada generasi ini belum ada yang namanya sistem operasi komputer, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Dan untuk sistem operasi komputer yang gen kedua, yaitu di tahun 1955 sampai 1965. Sistem operasi generasi kedua memperkenalkan BPS, Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara beruntun. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Dan untuk selanjutnya yang sistem operasi komputer generasi ketiga, yaitu di tahun 1965 sampai 1980. Komputer generasi ketiga dikenal sebagai komputer mikroprosesor dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Pada komputer ini sudah menggunakan chip sebagai komponen utamanya. Chip tersebut merupakan gabungan dari kumpulan integrated circuit IC dan komponen listrik lainnya. Dan sistem operasi komputer generasi pada tahun 1980 sampai usia 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak sekaligus, di mana user atau pengguna dapat mengoperasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, itu bisa digunakan untuk oleh banyak pengguna. Dan multi-programming, atau bisa melayani banyak program sekaligus. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi komputer. Yang pertama itu ada command line interface dan yang kedua ada graphical user interface. Yang pertama kita bahas yang pertama dulu yaitu command line interface atau CLI. Command line interface adalah kontak user dengan perangkat keras berbasis teks, misalnya huruf, angka, dan simbol atau tanda baca. Contohnya seperti Microsoft DOS, POSIX, dan Linux. Dan yang kedua ada graphical user interface atau GUI adalah kontak user dengan perangkat keras berbasis gambar atau grafik, contohnya seperti Microsoft Windows, Unix, dan Linux. Dan ini adalah gambar diagram sistem komputer, di mana sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware. Hardware sendiri terdiri dari perangkat
output, input, media penyimpanan, dan pemrosesan. Yang kedua ada software, yang dimana terdiri dari sistem operasi dan program aplikasi. Program aplikasi, sistem operasi terdiri dari beberapa macam seperti Novel, Windows, Unix atau Linux, dan macOS, dan program aplikasi terdiri dari aplikasi perkantoran, database, pemrograman, dan desain grafis. Dan yang ketiga ada brainware, terdiri dari manajer EDP, analis sistem, programmer, dan operator. Selanjutnya, fungsi dari sistem komputer yaitu sebagai pengatur pengguna perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para user. Sebagai pengawas pengguna perangkat keras, program aplikasi user, resource allocator, dan sebagai pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dengan penggunaan komputer yang tidak perlu. Selanjutnya ada sasaran sistem operasi komputer. Yang pertama, kenyamanan, membuat user komputer menjadi lebih nyaman dalam menggunakan komputer. Yang kedua, efisiensi, penggunaan sumber dasar sistem komputer dapat komputer tepat tujuan, terarah, dan terkendali. Yang ketiga, evolusi, sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, ujian, dan menciptakan sistem operasi baru yang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin dari kelompok kami untuk presentasi pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.